Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin para santriwati yang semoga senantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah, selalu berada di atas ketaatan, selalu berada di atas jalan yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, baik kecil maupun besarnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita udah masuk Ramadan, hari keberapa? 13 ya. Baik. Di sini juga Ustaz akan sampaikan sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala pada majelisnya yang ke-13, hari ke-13 ya, yaitu fit tahdhir min makri syaitan bi bani Adam. Kalau Ustaz kasih judul atau tema di sini adalah dendam kesumat. Dendam kesumat, tahu dendam kesumat? Sangat dendam sekali ya. Dendamnya mendarah daging. Dendam kesumatnya iblis kepada Nabi Adam dan keturunannya. Nah ini ya, sejarah permusuhan iblis laknatullah alaih dengan bapak kita Nabi Adam alaihi salam. Nah ini perlu kita ceritakan, perlu kita ketahui. Nah bahwasanya kita ini memiliki musuh bebuyutan yang bernama iblis, pengikutnya syaitan, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Syaitan itu dari kalangan jin dan kalangan manusia. Manusia bisa menjadi seperti syaitan. Manusia bisa menjadi seperti syaitan. Ya mungkin kadang orang bilang setan jamak anaknya. Maksudnya perbuatannya mirip seperti syaitan, bikin orang kesel, perbuatan yang enggak baik. Nah ini mengajak temannya yang enggak, ngajak berbuat yang tidak atau ngajak maksiat, itu sudah termasuk dalam kategori setan. Ya mungkin dengan kadang setan jamak, kadang itu benar. Manusia, setan itu dari golongan manusia dan dari golongan jin. Nah ini iblis anunya, dedengkotnya. Iblis ini dedengkotnya. Allah SWT berfirman mengingatkan kita Bani Adam dalam surat Yasin ayat 60, alam a'had ilaikum. Ini alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah apakah saya tidak ingatkan kepadamu wahai Bani Adam, keturunan Nabi Adam, alla ta'budu syaitan, agar kalian jangan menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan ini adalah musuh yang nyata bagimu ya. Ini menyembah syaitan. Menyembah terang-terangan atau menyembah perwujudannya atau menyembah selainnya. Misalkan menyembah patung, itu juga dikategorikan menyembah syaitan. Menyembah pohon, itu juga dikategorikan menyembah syaitan. Karena yang menyuruh dia untuk menggoda dia untuk menyembah patung, menyembah pohon atau menyembah keris atau menyembah batu atau yang lain-lainnya itu adalah syaitan yang menyuruh. Walaupun dia menyembah patung atau yang lainnya, tapi sejatinya itu dia menyembah syaitan. Nah ini, Allah sudah ingatkan kita bahwasanya jangan sekali-kali kita menyembah kepada syaitan, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah perbuatannya syaitan yang mengajak ya. Nah ini, qala Syekh hadza fihi bayanu adawati iblis li Adam wa dzurriyyati. Nah, Syekh hafizahullah taala Shalih Fauzan mengatakan ini dalam ayat ini menjelaskan permusuhan iblis dengan Nabi Adam dan keturunannya. Wa dzalika min qadim, dan permusuhan itu sudah lama, dari dulu, dari sejak diciptakannya siapa? Nabi Adam. Min hina khalaqallahu Adam abal basyariyah. Ketika Allah SWT menciptakan Nabi Adam, bapaknya para manusia. Wa faddalahu, dan Allah SWT berikan kelebihan, kemuliaan kepada Nabi Adam. Wa amara bil malaikati bisujudillah,
dan Allah SWT merintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Ini semua kemuliaan untuk Nabi Adam, bapak kita semua ya. Nah ini. Akan tetapi apa? Hasadahu iblisu ala hadhil manzilatil azimah. Akan tetapi iblis hasad, dengki, iri kepada Nabi Adam atas kemuliaan yang Allah berikan ini. Ya. Allah muliakan Nabi Adam, Allah perintahkan malaikat sujud. Nah, ini iblis tidak suka. Iblis benci, hasad kepada Nabi Adam atas kedudukan yang diberikan oleh Allah SWT. Wa hadza takrim min Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan yang diberikan ini adalah dari Allah SWT. Iblis mengatakan apa? Wa qala ana khairun minhu. Ini perkataan yang sombong. Aku lebih baik daripada dia. Ini, meremehkan orang lain. Ini sombong, meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Apa bahasa Arabnya? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran itu dia sombong. Wah, terbadak si guru, si ustazah, dia menolak, berarti sombong. Atau meremehkan orang lain. Oh, iya, apalah karena kerubin, karena kode. Ya, nasihati saya. No, ya, tidak mau. Anak kecil menasihati saya, tidak levelnya. Nah ini namanya sombong, menolak kebenaran. Padahal nasihatnya benar, padahal nasihat anak kecilnya itu benar, tapi ditolak sama yang lebih besar ini. Itu berarti apa? Dia mengatakan ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Inilah mengikuti siapa? Iblis. Yang pertama kali sombong adalah makhluk Allah yang bernama bukan namanya iblis ya. Jadi nanti ya. Jadi iblis ini bukan nama, tapi iblis ini gelar ya. Dari kata ablasa yublisu, artinya putus asa. Sudah putus asa dari rahmat Allah, putus asa dari kasih sayang Allah SWT, putus asa dari ampunan Allah. Dia sudah pasrah. Nah, dia sudah tahu dirinya akan diazab nanti pada hari kiamat oleh Allah SWT, maka dia dikatakan sebagai iblis. Nah, pengikut iblis ini syaitan dari kalangan manusia, dari kalangan jin. Ini perkataan iblis, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Nabi Adam. Ya, iblis apa? Menentang, durhaka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan semuanya untuk sujud, tapi iblis ini tidak mau. Ya. Maka apa hasilnya? Allah marah kepada dia, Allah usir iblis, Allah jauhkan iblis dari rahmat Allah, dan Allah laknat. Laknat artinya dijauhi dari rahmat Allah SWT. Ini iblis diusir, kemudian dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Kemudian Allah turunkan kedudukan iblis yang tadinya mulia menjadi makhluk yang dilaknat. Tadinya iblis sebelum membangkang itu mulia, sama kedudukan seperti malaikat. Tapi karena membangkang, tidak patuh perintah Allah, disuruh sujud tidak mau, dia sombong, aku lebih baik daripada Adam, aku dari api, sedangkan Adam dari tanah, masa api harus sujud kepada tanah. Akhirnya apa? Allah marah, murka, dan Allah langsung putus hubungannya. Artinya apa? Allah usir langsung iblis, kemudian Allah laknat, kemudian Allah turunkan kedudukan yang tadi mulia menjadi terhina. Nah ini. Kemudian iblis tidak langsung diam, tidak langsung putus asa. Iblis minta kepada Allah SWT. Nah ini. Allah minta janji kepada Allah SWT. Iblis minta janji kepada Allah SWT untuk diberikan penangguhan umur, diberikan umur panjang sampai hari kiamat. Nah ini. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikan aku penangguhan waktu sampai hari kiamat. Aku ingin hidup sampai hari kiamat. Maka Allah jawab, Allah berikan, kabulkan permintaan iblis, diberikan hidup sampai hari kiamat. Jadi umurnya iblis dari sebelum Nabi Adam diciptakan sudah ada iblis belum? Sudah ada. Sebelum Nabi Adam diciptakan sudah ada iblis, sampai hari kiamat nggak mati, masih hidup. Tugasnya apa? Untuk menggoda manusia. Nah ini iblis dikasih waktu oleh Allah SWT. Kemudian iblis bersumpah atas dirinya, dia bersumpah kepada Allah SWT, demi Allah, atau dia bersumpah dengan kemuliaan Allah, dia akan menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Dia akan sesatkan, dia akan ajak keturunan Nabi Adam
Dan bau Nabi Adam keturunannya. Nah ini. Bon tak ajak Nabi Adam ke neraka dan bau kan. Sekali Nabi Adam mengikuti ajakan iblis, makan pohon yang dilarang, makan buah pohon yang dilarang di surga, dan Nabi Adam tergoda, akhirnya diusir dari surga. Setelah itu Nabi Adam taubat, diterima taubatnya, insya Allah nanti akan kembali ke dalam surga. Nah ini, adapun keturunan Nabi Adam, kita semua ini keturunan Nabi Adam, tidak ada yang menjamin kita selamat dari godaan syaitan. Nah ini, syaitan, iblis berjanji dia akan menyesatkan keturunan Nabi Adam. Dia akan berusaha sekuat tenaga mengajak sebanyak-banyaknya manusia untuk menemaninya dalam api neraka. Nah ini, Allah Subhanahu wa taala qala lahu, Allah berkata kepada iblis, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hambaku, kamu tidak memiliki kekuasaan, kemampuan untuk menyesatkannya kecuali orang-orang yang sesat yang mengikuti kamu. Jadi hamba Allah SWT pada sejatinya, mukmin yang sebenarnya, hamba yang sebenarnya, yang benar-benar ikhlas, benar-benar iman kepada Allah, tidak bisa disesatkan oleh syaitan. Kecuali orang-orang yang mengikuti syaitan, dialah yang disesatkan. Tapi banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit yang disesatkan oleh syaitan? Banyak sekali. Semoga kita termasuk orang-orang yang selamat dari godaan syaitan. Kita juga sering melakukan kesalahan atau mengikuti godaan syaitan, tapi tugas kita segera tahu. Iblis berjanji kepada Allah SWT, bersumpah demi Allah, dia akan menyesatkan kita semua manusia sebanyak-banyaknya, menemani dia dalam api neraka. Maka kita harus hati-hati. Ya, kita harus hati-hati. Kita ini diintai. Kita ini diintai supaya kita ini dalam keadaan sesat atau melakukan maksiat. Nah ini, apa tujuannya? Kenapa Allah SWT tidak langsung binasakan saja? Kan iblis ini bermaksiat, tidak patuh kepada Allah, menentang perintah Allah. Kenapa Allah nggak langsung bunuh? Kenapa Allah nggak langsung hancur atau hilangkan saja itu iblis? Jadi manusia aman. Dia tergoda. Apa tujuannya? Hikmahnya apa? Hadhihi hikmah min Allah Subhanahu wa taala yabtali ibadahu wa illa fahuwa jalla wa ala qadirun ala an yuhlika asy-syaitan wa yahlika junudahu fi lahzatin wahidah. Ini semua adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu langsung lenyapkan semua iblis, semua pengikutnya Allah langsung lenyapkan, mampu. Tapi Allah ini semua sebagai ujian. Allah biarkan ini semua sebagai ujian, supaya tersaring siapa hamba yang baik dan siapa hamba yang tidak baik, yang jahat. Supaya tersaring mana manusia yang mukmin, mana manusia yang kafir, dan siapa mana manusia yang munafik. Tersaring dengan godaan-godaan syaitan. Siapa yang kuat menahan godaan syaitan, terus berpegang teguh supaya tidak terjerumus dalam godaan syaitan, maka dialah mukmin sejati. Tugas kita harus berpegang teguh supaya tidak terjerumus dalam godaan syaitan. Ini hikmah Allah SWT supaya disaring, supaya terlihat mana yang benar-benar cinta dengan Allah, dengan mana yang hanya omongan, hanya klaim, aku sayang Allah, aku cinta Allah, tapi endek narak bukti. Apa buktinya? Ya harus taat kepada Allah. Apa buktinya? Ya harus patuh. Ya harus mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini ujian kita. Supaya mana yang cinta Allah dengan mana yang tidak cinta Allah. Mana yang benci karena Allah, mana yang benci karena hawa nafsunya. Supaya terlihat mana yang benar-benar berjuang di jalan Allah dengan mana yang main-main, tidak mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah dari dibiarkannya iblis untuk menggoda manusia. Supaya apa? Supaya terlihat, supaya membedakan, memisahkan mana mukmin, mana kafir, mana munafik, mana mana mukmin, orang baik dan mana orang jahat. Mana yang benar-benar sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah dengan mana yang orang yang main. Beda ganjarannya dengan bersungguh-sungguh dengan orang yang main. Fahimtunna?
Nah, ini hikmah dari dibiarkannya iblis untuk menggoda manusia. Kemudian Syekh berkata, hafizallahu taala, wa in kana fihi mudarratun ala man ittaba'ahu, walaupun dalam penciptaannya iblis ini banyak sekali mudarat, bahaya, bagi orang-orang yang mengikuti iblis. Bahaya enggak? Bahaya sekali, terjerumus dalam api neraka. Ini sangat bahaya bagi orang-orang yang mengikuti iblis. Akan tetapi di dalamnya walakin fi dzalika masalih azimah lil mu'min as-shadiq. Di dalamnya terdapat kemaslahatan yang sangat besar bagi mukmin yang shadiq, mukmin yang jujur, mukmin yang benar. Fa huwa ta'ahada fi an yabzula was'ahu wa an ya'mala juhdahu fi igwa'i bani Adam. Nah, ini iblis berjanji dia akan mengerahkan semua usaha, semua kemampuannya untuk menyesatkan Bani Adam. Dan dia berkata apa? Wa fi za'mihi, anggapan iblis, annahu sayagwi aktsarohum. Iblis akan menyesatkan banyak dari manusia. Iblis optimis. Iblis optimis. Dia yakin bisa menyesatkan Bani Adam sebanyak-banyak. Sekarang pertanyaan kita, optimis nggak selamat dari godaan iblis, syaitan? Nah, iblis itu sudah berpengalaman menyesatkan manusia. Iblis itu sudah berpengalaman, sudah pemain ulung, sudah suhunya para suhu. Maksudnya sudah handal sekali, sudah pemain yang sangat pro. Sudah nggak diragukan lagi kemampuannya dalam menggoda manusia. Sedangkan manusia ini terbatas umurnya, sekedip meninggal. Muncul lagi manusia baru, pemain baru, digoda dengan mudahnya, bisa digoda. Ibaratnya karena kode, baru tegur diisi dengan wah pengalaman, wah beli, wah umur, wah tekes, goda karena kode, jelap, akal. Janji-janji manis, lagu telakakan. Nah, ini cekat iblis menggoda, pinak sesuatu yang jelek menjadi bagus, rayu-rayu, gombalan-gombalan ya. Jadi iblis ini sudah ahli banget, jadi kita harus hati-hati. Nah, ini iblis optimis bisa menyesatkan banyak keturunan Nabi Adam. Dia berkata, qala Allah wala tajidu aktsarohum syakirin. Dan kamu tidak akan mendapati kebanyakan mereka dari mereka itu tidak bersyukur. Kamu tidak akan mendapati manusia itu banyak yang bersyukur. Artinya kufur bisa digoda oleh syaitan. Ini banyak manusia nanti tidak bersyukur, kufur dengan Allah SWT, dengan nikmat Allah SWT, kufur semuanya, tidak bersyukur kepada Allah atau ingkar kepada Allah dan mengikuti godaan syaitan. Walakin Allah SWT manna ala ibadihil mu'minin bihifzihi wa ri'ayatihi. Akan tetapi Allah SWT menganugerahi kepada hamba-hambanya yang mukmin dengan Allah jaga dia. Allah lindungi dia dari musuhnya, dari para musuhnya. Dan Allah SWT melindungi. Barang siapa yang dilindungi oleh Allah SWT, menerima Allah, artinya menghadap kepada Allah, kembali kepada Allah, Allah pasti akan menjaganya. Selesai berdoa, minta perlindungan kepada Allah, dan menerima atau melakukan segala perintah Allah, kembali kepada Allah, ya, mengeluh kepada Allah, hamahullahu azza wa jalla, maka Allah SWT akan menjaganya. Jadi kalau kita mau selamat dari godaan syaitan, maka harus kita minta perlindungan kepada Allah. Paham itu? Nah, kemudian apa? Melakukan segala perintah Allah, kembali kepada Allah, insya Allah akan menjaga kita. Dan juga barang siapa yang taat kepada Allah, kepada Rasul, beriman kepada kitab, dan mengikuti Al-Quran, hamallahu minasyaitan, maka Allah SWT akan menjaganya dari syaitan. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Sesungguhnya hambaku tidak ada kekuasaan untukmu, syaitan, iblis, untuk menggoda hamba yang benar-benar beriman, illa man ittaba'aka minal ghawi, kecuali orang yang mengikutimu, orang-orang yang sesat. Alhamdulillah, kata Syekh hafizahullah taala, anna Allah subhanahu wa taala tawalla ibadahul mu'minin. Alhamdulillah,
Allah SWT melindungi, menjaga hamba-hambanya yang mukmin. Wa tawalla hifdhahum wa nasrahum wa himayatahum. Allah menjaga mereka, Allah menolong mereka. Nah, ini kalau bukan karena Allah, maka kita tidak selamat dari godaan syaitan. Kita ini lemah, ya, kita ini lemah. Sedangkan syaitan itu sudah sangat berpengalaman sekali. Ya, kita ini pemain baru, sedangkan syaitan pemain lama, sudah paham strategi. Wa taune celah supaya bisa digoda. Makanya para sahabat mengatakan, ya, la Allah mahtadaina. Seandainya bukan karena Allah, kita tidak bisa mendapatkan petunjuk. Kita akan sesat kalau tidak petunjuk dari Allah. Kalau bukan Allah memberikan kita petunjuk, maka kita akan sesat. Ya, kita akan sesat, ya, sesat-sesatnya, bahkan lebih sesat daripada binatang. Wala tasaddaqna. Seandainya bukan karena hidayah dari Allah, kita tidak akan bersedekah, tidak mau bersedekah. Wala shallaina. Kita tidak akan mau salat kalau bukan petunjuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita harus yakini, kita bisa menahan godaan syaitan, tidak terjerumus dalam maksiat, itu semua adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita para santri, kita masih level ilmunya sedikit, imannya masih kurang. Tuan guru saja bisa Tuan guru sudah tua, sudah ilmunya sangat banyak, pengalaman, sering berdakwah, tapi bisa digoda, bisa terjerumus dalam maksiat dan zina. Maka kita tidak bisa lepas dari godaan syaitan, maka tugas kita adalah apa? Harus berhati-hati dari tipu daya syaitan. Nah, ini. Nah, ini, ya, kita harus yakini bahwasanya Allah lah yang berikan kita hidayah sehingga kita selamat dari godaan syaitan. Allah lah yang berikan kita hidayah sehingga kita mau sedekah, sehingga kita mau menuntut ilmu, sehingga kita mau sholat, sehingga kita menjadi siswa-siswi yang baik. Itu semua adalah hidayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Makanya sikap kita ketika kita melihat ada teman kita maksiat, yang pertama, kita harus benci dan marah karena dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kita nasihati dengan cara yang baik. Kita marah dengan perbuatannya, ya. Kita benci perbuatan tersebut karena perbuatan tersebut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sikap kita ketika kita melihat teman kita maksiat, kita kasihan. Kenapa kasihan? Karena sejatinya orang ini sedang menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Sisa binasa berarti dia akan menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan api neraka. Tambah dosa, tambah beban nanti pada hari kiamat. Ini kasihan. Kayak aneh, ini demen serius dengan maksiat. Malah atau melen coba berhenti hidup maksiat no. Melen coba. Nah, ini seharusnya kita marah, benci, kemudian kita kasihan kayak aneh anak nu, kayak aneh dengan nu, kayak aneh baturku. Dia nanti akan binasa karena maksiatnya. Bukan malah kita mau coba sekedip mah berhenti hidupnya dengan paham? Belum coba maksiat? Sesuatu. Tapi ini saya kasih tahu di Putra juga, masa-masa puber. Nah, ini yang alia saya kasih tahu, itu banyak ingin tahu. Selepuk melin hati-hati. Kalau dia tahu kendalikan diri, maka dia akan coba sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram juga dicoba. Melin idap. Ini terus hati-hati. Dengan saat puber, baru puber gejolak syahwatnya, gejolak ingin tahunya lebih besar. Makanya kita kekang syahwatnya dengan apa? Menuntut ilmu, dengan meyakini bahwasanya kita ini selalu diintai oleh syaitan, digoda oleh syaitan supaya mau bermaksiat. Ingin coba sesuatu yang tidak baik, namun bagus. Coba laksanakan dan kembangkan, itu menjadi skill bagi kalian. Paham tuh? Yang pertama benci ketika kita melihat teman maksiat, kemudian yang kedua kita kasihan, kayak aneh.
jauh diri ajak kebinasaan. Kemudian yang ketiga, kita bersyukur. Diri kita bersyukur, endek milu-miluan. Endek milu-miluan barak batur kuni sak gawe maksiat. Lamun endek Allah berikan kita hidayah, maka niscaya kita akan milu-milu ikut-ikutan, jadinya mau melakukan maksiat. Karena ingin seperti temannya atau ingin seperti orang lain, buka jilbab, ingin kelihatan badannya seksi, ingin perlihatkan rambutnya yang bagus, yang berkilau atau yang pirang. Paham tuna? Ya. Buat apa ke salon, sablon atau rambutnya kalau tidak dipamerkan? Maka bukalah jilbabnya. Ini godaan syaitan. Ingin seperti teman yang lain. Oh, bagus rambutnya, jelap mau beraya, jelap mau mame. Allah akbar. Ini semua godaan syaitan. Kita ini lemah. Dan syaitan godaannya itu sangat handal. Mereka itu sangat ahli dalam menggoda. Maka bagaimana cara kita selamat dari godaan syaitan? Yang pertama, cara kita selamat dari godaan syaitan adalah berdoa. Ya, minta supaya kita diselamatkan dari godaan syaitan, minta kepada Allah agar Allah melindungi kita, supaya Allah berikan kita hidayah. Supaya Allah berikan kita hidayah. Ya. Doa, tidak cukup doa, dia harus berusaha. Doa dan usaha. Jadi berdoa doang lagu ndek tetap nggawe maksiat. Kata Syekh Hafizahullah taala, wala yakfi annal insan yaqulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak cukup manusia itu mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Yaqulu dzalika bilisanihi. Dia mengatakan itu dengan lisannya. Lakin akan tetapi la yughayyiru syai'an min a'mali sayyi'ah bal huwa muqimun 'alal ma'asi was sayyi'at waz dzunub. Akan tetapi perbuatannya tetap berada di atas kemaksiatan, keburukan dan di atas dosa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Lagu masih minum berem. Ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Lagu masih beraya. Berempitan selamat dari godaan syaitan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Lagu masih gawe maksiat. Enggak bermanfaat. Makanya saya bilang al-isti'adzah bil lisan la takfi wa la tanfa. Hanya minta pertolongan dengan lisan tidak cukup dan tidak bermanfaat. Wa idza ista'adza billahi minasyaitonir rajim falyatruk a'malasy syaitan. Jika dia beristi'adzah minta perlindungan kepada Allah SWT dari syaitan, maka hendaklah dia meninggalkan perbuatan amalan-amalan syaitan. Ini yang kedua, setelah kita berdoa dan berusaha adalah meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa. Kemudian yang ketiga, kiatnya supaya terhindar dari syaitan, godaan syaitan, menjauhi diri dari perselisihan. Menjauhi diri dari perselisihan. Yang kata Syekh, wa an yabta'ida 'anil ma'asi wal mukhalafat. Menjauhkan diri dari maksiat dan perselisihan. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah wa an yatuba ilallahi azza wa jalla. Dan hendaklah dia segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza tabal mu'minun fa innahu yandamu nadamatan 'azimah. Ketika seorang itu taubat, maka syaitan sangat menyesal dengan penyesalan yang sangat besar. Nih, dengan taubat, syaitan itu sangat menyesal sekali. Nyesel banget, kayak orang lagi telang kepengnya juta-jutaan atau ber-MM-an. Nyesel nggak ketika hilang duitnya? Nyesel nggak? Nyesel lalu. Nah ini syaitan. Sekit dengan taubat, nyesalnya tutu uah. Si tutu nyesalnya. Nah ini. Bila ingat syaitan marah atau senang? Marah. Taubat. Dengan taubat, syaitan marah, sangat menyesal, tidak bisa menggoda manusia. Nah ini. Kemudian li'annahu khasara. Karena setan itu sangat merasa rugi ketika orang itu tidak mengikutinya.
Nah, setan itu merasa rugi ketika tidak ada atau berkurang temannya dalam api neraka. Fahuwa yafrahu bil ma'asi. Setan senang dengan orang yang melakukan maksiat. Wa yafrahu bima yusibu minhum minal mukhalafat. Setan senang ketika orang itu berselisih, bermusuh-musuhan. Dan demen setan orang itu bersatu. Setan demennya orang itu berselisih atau bermusuhan. Nah, ini. Maka setan itu sangat merasa rugi sekali, menyesal sekali ketika tidak berhasil menggoda manusia. Maka tugas kita adalah buat setan itu menyesal, rugi, marah, dengan kita istighfar dan menjauhi maksiat dan bertaubat. Nah, ini. Fahimtunna? Kata Syekh terakhir, man aradallahu hidayatahu wa najatahu minasyaiton fattariqu wadih. Sesi milih tebing hidayah dan selamat dari godaan syaitan, maka jalannya sudah jelas. Jalannya apa? Berdoa, tinggalkan maksiat, tinggalkan perbuatan dosa, tinggalkan perselisihan atau permusuhan. Jelas? Sudah jelas sekali. Silakan kita amalkan, ya. Berdoa, hati-hati dari godaan syaitan, tinggalkan maksiat, jauhi dosa, dan jauhi permusuhan. Semoga Allah SWT berikan kita taufik hidayah. Nas'alullah an yuwaffiqal jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.